Hey, kembali lagi bersama gue di IWZALHAQ Izal Haq. Kali ini gue akan kasih tutorial ke kalian bagaimana cara menjadi pahlawan di saat seperti ini. Dan kebetulan ini bertepatan tanggal 1 Oktober, hari dimana memperingati kesaktian Pancasila. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, gue kasih tahu ke kalian, gue akan ngasih kalian pulsa ke dua orang yang beruntung. Yang syaratnya ada dua. Yang pertama, kalian subscribe akun YouTube gue, dan yang kedua ini kalian tonton video sampai akhir, karena nanti di akhir gue akan ngasih pertanyaan yang harus kalian jawab. Gampang? Oke. Tutorial menjadi pahlawan di pandemi kayak gini. Yang pertama ini kalian bisa menjadi pahlawan dengan cara yang mudah. Ini adalah cara yang sering kita lakukan selama 7 bulan terakhir pas pandemi ini. Kayak apa sih, udah gak aneh lah. Caranya itu adalah dengan rebahan, dengan istirahat di rumah, stay at home. Jangan kemana-mana, diem di rumah. Kenapa? Karena apa itu bisa jadi, dengan cara itu kita bisa pahlawan. Kenapa? Karena dengan kita diam di rumah, nggak keluar kemana-mana, kita bisa memutuskan rantai COVID pandemi. Ya, kita juga harus bisa safety lah, jaga diri sendiri, jaga orang lain di sekitar. Jadi apabila kalian nggak ada aktivitas hal-hal penting apapun, jangan keluar, lebih baik di rumah. Karena dengan kalian di rumah, kalian merupakan pahlawan untuk membantu negara mencapai kesehatan bebas dari COVID. Oke? Yang pertama itu dengan rebahan, stay at home. Kalian di rumah kalian tuh bisa maraton, nonton movie segala macam, gampang. Dan yang kedua itu adalah apabila kalian kepepet terpaksa keluar, kalian boleh keluar, asal kalian harus mempersiapkan peralatannya dengan lengkap. Kayak kalian mulai pakai masker, kalian pakai pakaian yang tangan panjang gitu, terus bawa hand sanitizer, jaga jarak, pokoknya kalian patuhilah protokol kesehatan yang ada. Yang ketiga itu adalah kalian dengan mendonorkan darah kalian sendiri. Kenapa gue bilang itu merupakan satu hal menjadi pahlawan? Karena ada semboyan, atau apa sih istilah semboyan lah, mungkin gue bilang semboyan, tapi kalau misalnya gue salah kalian revisi ya. Semboyan PMI, satu tetes darah akan membantu 1000 nyawa. Ya walaupun secara logika itu gak mungkin, tapi itu hal yang lumayan bagus, keren menurut gue. Nah, kenapa gue bilang donor merupakan hal yang heroik atau pahlawan? Karena dengan kalian mendonorkan darah, kalian dapat membantu teman-teman atau warga yang membutuhkan tanpa sepengetahuan kalian. Bayangkan dari darah yang kalian donorkan itu, berapa jumlah kebaikan yang bisa kalian dapatkan. Kenapa gue bilang donor? Karena nih gue habis donor, bukti ya, donor. Ya walaupun cuma ini tadi, gue tadi habis donor. Enak sih. Jadi apabila kalian ingin donor, jangan lupa syarat-syarat untuk pendonor. Saran gue ya, apabila kalian menjadi pahlawan dengan cara ketiga ini, tolong niatkan dengan tulus, niatkan bahwasannya ingin membantu orang. Jangan seperti dulu gue niat cuma untuk dapat snack, dapat makanan. Gue cerita dikit, dulu pas awal pandemi itu gue sempet bingung karena gue di kosan di Garut, gue kelaparan, gue lapar, nggak ada makanan lagi tuh, uang jajan juga menipis. Gue lihat di kartu PMI gue adalah cukup 3 bulan, bisa lah gue donor ke PMI. Alhamdulillah gue dapet makanan, dan situlah gue dapet makanan. Terus gue juga dapet souvenir karena gue relawan. Terus udah gitu sih. Jadi buat kalian para pendonor, niatkan kalian dengan niat baik, bahwasannya untuk menolong orang, jangan demi suatu benda. Anggaplah itu sebuah pemberian apresiasi mereka kepada kita karena telah memberikan darah kita kepada mereka gitu.
Tapi sebelum kalian jadi mendonorkan darah kalian juga harus, kalau bisa ya menurut gua, sehari sebelum kalian mendonor, kalian itu harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, berbanyak minum air, kalau bisa lah olahraga kecilan. Yang penting kalian harus fit, sehat, dan yang paling penting jangan bergadang sih menurut gua. Soalnya karena gua dulu jadi pendonor untuk temen mama gua itu habis jalan jauh dari Aceh, biasa refreshing. Terus gua itu udah beres donor, gua mata itu kayak udah mulai gelap, gua hampir pingsan. Untungnya gua langsung ditahan sama orang tua gua, sama mama gua agar nggak jatuh. Langsung gua ditidurkan di tempat tidur adalah khusus. Nah, jadi biar kalian nggak seperti gua, kalian tuh harus bisa jaga diri kalian baik-baik sebelum mendonorkan diri. Dan untuk perempuan, kalau bisa jangan pada saat kalian menstruasi. Nah, ini untuk kalian laki dan perempuan, sebelum kalian pendonor, sebisa mungkin seminggu sebelum kalian mendonor, jangan lu mengkonsumsi obat apapun kalau bisa. Kenapa? Karena biasanya itu ditanya mengkonsumsi obat enggak, kalau bisa jangan. Oh ya, terus gue ajak kalian semua, ayo donor darah. Karena tadi gue habis nanya ke petugas ya, pas gue tadi donor darah, gue di Garut, PMI Garut, habis donor darah, tanya berapa keadaan stok di PMI sekarang. Gue nanya, lagi kosong. Terus gue nanya, ini misalnya saya donor nih, terus kira-kira berapa lama darah saya berada di PMI ini? Katanya itu paling lama 3 hari. Bayangkan kalau kalian donor selama 3 hari itu sudah tinggal ada darah kalian di PMI, berarti kan secara logika sederhana di daerah tersebut membutuhkan banyak bantuan darah lah gitu. Jadi teman-teman yang kalian nonton sampai seginilah menit tujuan lebih, ayo donor. Karena dengan mendonor lu bisa membantu siapapun orang yang lu nggak kenal. Ayo donor, karena itu bisa membuat diri kalian menjadi fit dan sehat. Dan apabila kalian mau diet, nah bisa nih kalian coba donor darah. Karena tadi pas gue coba bukan 49 kilo, terus gue iseng-iseng nimbang 48, berarti kemungkinan pas gue 1 labu itu donor kurang sekilo ya. Udah gue makin kurus lagi. Udah apa-apa, yang penting demi orang gue donorkan darah gue. Oke, ayo donorkan darah kalian ke tempat PMI kalian terdekat lah, nggak usah jauh-jauh lah, kalian harus ke Garut lagi, itu harus kemana, pokoknya misalnya kalian di Jakarta, kalian tempat PMI terdekat. Buat anak kosan atau gimana, ayo donor darah, karena itu bisa membuatmu sehat dan membantu orang lain menjadi sehat pula. Tapi sebelum kalian membantu orang lain, tapi sehatkan dulu tubuh kalian. Ingat, sebelum kalian membantu orang lain biar sehat, sehatkan dulu diri kalian sendiri. Oke, kali ini gue akan sesuai dengan yang tadi yang di awal ya. Untuk bisa kalian mendapatkan pulsa yang gue kasih nanti cukup gampang. Nanti kalian cukup ngartikan status gue yang ini, Instagram nanti gue screenshot, gue kasih ke kalian. Kan cukup artikan saja. Ini aksara Sunda. Kenapa gue ngasih kalian aksara Sunda? Karena ya hitung-hitung gue sekalian kasih tahu ke kalian bahwasannya Sunda itu sendiri atau apalah itulah, pokoknya intinya dari ini gue ingin memperkenalkan ke kalian bahwasannya ini aksara Sunda. Indonesia punya budaya aksara Sunda. Yang gue ahlinya itu hanya di aksara Sunda. Banyak tahu
ada bahasa aksara Jawa, Batak atau yang lainnya, gue tahu itu pasti ada. Tapi karena gue bukan ahli sih, sedikit mampu, gue jadi pilihnya aksara Sunda. Gatel bekas donor. Oke, jadi apabila kalian sudah ngartikannya, kalian repost nanti di IG, kalian tag gue, terus siapa yang beruntung dia yang dapat. Oke, jangan lupa kalian subscribe YouTube channel gue. Apabila kalian suka video ini, kalian like. Misalnya menurut kalian berguna buat masyarakat gue, kalian share. Misalnya ada pertanyaan atau saran kritik, tinggal kalian komen. See you next time, mamang.